warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Assalamualaikum kembali dengan warahmatullahi saya Maya Rahma dalam program Talk Show Ramadan. Bolo Warmo, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah bagi kita semua. Yang jelas pada bulan ini banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala dalam setiap yang kita lakukan, yang khususnya harus perbuatan baik. Saat ini Bolo Warmo kita sedang bersama dengan Wakil Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Faisal Amrullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Kiai? Alhamdulillah baik-baik berkat doa panjenengan sedoyo. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kali ini Bolo Warmo kita akan membahas sesuatu kegiatan yang insya Allah hampir setiap hari kita semua lakukan bersama di bulan Ramadan, yaitu Tadarus Al-Quran, dan kita akan mengulas apa saja keutamaan Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik Kiai, sebenarnya hakikat dari Tadarus Al-Quran sendiri itu apa Kiai? Tadarus Al-Quran itu sesuai dengan kalimat tadarus ya. Tadarus itu berarti saling membaca dan saling mendengarkan. Jadi ada beberapa cara orang membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran itu sendirian dengan membaca Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran itu tanpa melihat, tapi dengan hafalan. Ada orang membaca Al-Quran itu dengan didengarkan orang lain, disemak oleh orang lain. Dan ini lebih utama dan lebih dijamin ketika ada bacaan yang salah, ketika ada bacaan yang keliru, maka ada yang mengingatkan. Kemudian sebenarnya membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang paling utama sebenarnya. Afdolu ibadati ummati qiraatul Quran, sabda Nabi. Paling utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan bulan, tetapi yang ada batasan adalah tempat dan keadaan. Memang dibatasi, beberapa keadaan kita tidak boleh membaca Al-Quran, di beberapa tempat kita tidak boleh membaca Al-Quran, tempat yang menjijikkan atau tempat yang hina. Tetapi kalau urusan waktu, ini sebenarnya tidak ada batasan waktu. Kapanpun kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Hanya saja ketika masuk bulan Ramadan, maka anjuran untuk membaca Al-Quran ini diperkuat. Jadi anjuran untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini diperkuat dengan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW, baik hadis sahih maupun hadis yang lainnya. Kemudian tentang masalah tadarus, kenapa sekarang hampir setiap malam kita selalu mendengar kegiatan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Di setiap musola, di masjid-masjid, bahkan ada beberapa musola dan masjid yang ketika bulan Ramadan tidak ada kegiatan tadarus, kemudian Ramadan baru ada kegiatan tadarus. Ini sebenarnya memang ada sunnah, ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih itu ya, bahwa malaikat Jibril itu setiap malam mendatangi Kanjeng Nabi.
Dan itu hal yang paling menyenangkan bagi Nabi. Kemudian setelah itu antara malaikat Jibril dan Nabi ini saling tadarus. Saling tadarus. Dan kemudian riwayat yang seperti ini diperkuat. Kebetulan ini kitabnya juga saya bawa. Saya tadi takut lupa ya. Jadi lebih baik baca daripada hafal-hafalan nanti salah. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadis yang paling sahih terkait tadarus Al-Qur'an. Nabi bersabda, tidaklah kumpul satu kelompok orang di satu tempat, di satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, mereka saling membaca Al-Quran dan saling mendengarkan, saling nyemak, saling tadarus, kecuali akan turun kepada mereka sebuah ketenangan, sakinah. Jadi Allah akan menurunkan sakinah, akan menurunkan ketenangan di dalam hatinya dengan melakukan tadarus Al-Quran. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Bahasanya di sini ghashiyatuhumur rahmah. Jadi bukan cuma sekedar memberikan, tapi kalau bahasa Jawanya itu nungkepi ya. Nungkepi, dikurung dengan rahmat. Dikurung dengan rahmat. Bukan cuma diberi rahmat, tapi dikurung dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dikepung oleh malaikat. Ini luar biasa janjinya Nabi tentang orang yang tadarus Al-Quran. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallah fi man indah. Allah akan menyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Betapa senangnya kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tadarus Al-Quran. Luar biasa Bolo Warmo, ternyata tradisi, bukan hanya tradisi, ternyata memang sebuah sunnah. Sunnah bahwa kita harus melakukan tadarus seperti itu. Lalu tadi kan anjuran hukum melaksanakan tadarus juga sunnah, dan waktu yang tepat memang setelah tarawih, Kiai. Iya. Jadi memang membaca Al-Quran itu yang paling baik adalah malam. Semakin malam semakin baik. Jadi orang baca Al-Quran itu semakin malam semakin baik. Sebagaimana karena waktu malam ini adalah inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, lebih menyentuh kepada hati. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ini ibaratnya adalah kita sedang bermesra-mesraan kepada Allah. Maka waktu untuk bermesra-mesraan yang paling baik adalah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi. Jadi kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang bermunajat. Munajat itu artinya bermesraan dengan Allah. Jadi kita cari tempat yang sunyi, kita cari tempat yang sepi. Kemudian yang tradisi ini kan yang istilahnya adalah yang pakai speaker itu salon, ini baru sudah menyangkut urusan tradisi. Kalau urusan Al-Quran bukan tradisi, ini sudah tuntut sunnah ini ya. Kemudian agama itu juga menjaga hak-haknya orang. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita jangan sampai mengganggu orang lain. Sehingga saya sangat mendukung sekali ketika
Forpinda ya, apa istilahnya? Forpimda, Forpinda, daerah. Forpinda daerah Okay. melakukan sebuah kesepakatan. Di antara kesepakatan itu adalah jam 22 WIB di musola dan di masjid-masjid dan yang lainnya ini speaker harap dinonaktifkan. Ini saya sangat setuju. Jam 10 malam, kenapa? Karena kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Di masyarakat ini kan namanya saja sudah masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini kalimah yang diambil dari bahasa Arab. Masyarakat ini dari bahasa Arab. Iya. Jadi kata-kata syaraka yusyariku musyarakatan. Apa artinya? Serba keroyokan. Hidup yang serba keroyokan ini adalah masyarakat. Jadi suasananya juga dikeroyok orang banyak gitu ya. Jalannya juga yang lewat di jalan situ bukan kan masing-masing orang masa punya jalan satu-satu, enggak kan? Jalannya satu tapi yang lewat orang banyak. Ini namanya masyarakat yang hidupnya serba keroyokan. Air yang mengalir di sungai itu juga punyaan orang banyak. Hawa yang kita hirup itu juga bukan cuma kita yang menghirup, ada orang lain juga ikut menghirup. Suara yang didengar itu juga begitu. Maka sehingga Al-Quran, kita membaca Al-Quran jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Makanya saya sepakat, jadi speaker itu harus dinonaktifkan jam 10 WIB. Adapun tadarus tetap jalan sampai malam. Kalau perlu semalam suntuk tidak apa-apa. Semakin malam semakin baik. Semakin mengena kepada hati. Tetapi jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Baik. Jadi memang ada adabnya tersendiri begitu guys. Nah, untuk adab yang lebih luas lagi mengenai tadarus, selain kita harus menyimak, kadang kan dalam sebuah masjid itu ada yang menyelesaikan Al-Quran sendiri, begitu Kiai. Jadi setelah membaca, menyimak, terus minggir terlebih dahulu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang itu mereka mempunyai batasan atau tujuan harus hatam selama bulan Ramadan itu seperti apa? Jadi kadang-kadang memang dalam satu majelis itu ada beberapa kegiatan orang membaca Al-Quran. Ketika ada kegiatan, banyak kegiatan, maka masing-masing jangan sampai mengganggu yang lain. Jadi satu contoh, di situ tidak ada kegiatan tadarus, tapi yang hanya kegiatan baca Quran sendiri-sendiri. Maka masing-masing janganlah mengganggu yang lain suaranya. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran, ketika kita dengar suara yang agak keras, kita kan bisa terganggu. Tetapi ketika di majelis itu ada sebuah kegiatan yang resmi, katakan musola, maka kegiatan resminya adalah tadarus. Ini kegiatan resminya. Maka kegiatan bacaan Quran yang lain harap tidak mengganggu tadarus. Ketika ada pertanyaan, lebih baik ikut tadarus apa menyelesaikan Quran sendiri? Ini tergantung orangnya. Kalau dia itu lebih konsentrasi, lebih tadabbur dan tafakkur dengan pemahaman Al-Quran lewat membaca sendiri, maka lebih baik baca sendiri. Jadi ya kadang-kadang kan banyak kan jadi atau dia punya target tertentu. Punya target. Saya ini harus menghatamkan Quran. Jadi setelah dia ikut tadarus, dia minggir, dia meneruskan bacaan Al-Quran sendiri. Monggo, tetap semuanya itu baik. Tetapi dengan syarat agar tidak mengganggu. Yang tidak mengganggu, yang baca sendiri tadi jangan mengganggu yang tadarus. Karena yang tadarus ini adalah kegiatan yang sudah resmi di musola itu atau di masjid itu. Jadi semuanya kembali kepada diri masing-masing. Baca sendiri boleh, lebih baik baca bareng-bareng juga boleh. Yang tidak dianjurkan itu yang tidak baca sama sekali. Ya. Baik, jadi ada tergantung diri kita masing-masing Bolo Warmo. Nah, untuk langsung ke inti. Tadi sudah disinggung sama Kiai bahwa ada banyak sekali keutamaan tadarus, sudah dibacakan juga tadi hadisnya. Itu lebih terperinci lagi Kiai, apa saja keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan?
Nah, jadi tadi kan mbaknya juga sudah menyinggung bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Berkah itu segala kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Jadi sekarang ini lagi musimnya pahala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang dapat menggunakan, memanfaatkan peluang dan kesempatan. Jadi kita oleh Allah sudah diberi kesempatan masuk pada bulan Ramadan. Kita diberi peluang. Maka kesempatan dan peluang itu jangan kita sia-siakan. Karena ini musimnya pahala. Jadi apapun yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Apapun saja. Orang membaca Al-Quran itu yang di luar Ramadan itu kan dikatakan bahwa itu ada hadisnya juga, saya baca hadisnya orang tentang membaca Al-Quran. Jadi ada orang membaca Al-Quran, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini hadisnya hadis sahih ya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Ini di luar Ramadan ini. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, padahal satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ini sabda Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita sudah membaca alif lam mim itu sudah berapa huruf yang kita baca? Padahal satu huruf itu dapat pahala 10. Ini di luar Ramadan. Dan Nio di bulan Ramadan. Tinggal dikali-kalikan. Dan ada sebuah hadis, man ata bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Berarti ini bisa sampai 10 kali 70, 700 kali. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Ini kan kesempatan dan ini kan peluang. Kadang-kadang kita ini alhamdulillah ya, menjadi umat Nabi ini kita banyak diberi peluang, kita banyak diberi kesempatan. Kalau istilahnya itu nyambut gawe ini sediluk tapi bayarannya gede. Umat Kanjeng Nabi nyambut gawe ini sediluk tapi bayarannya gede. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan peluang dan kesempatan itu. Satu contoh. Ya termasuk tadarus tadi kan, kesempatan luar biasa. Janjinya kan ada berapa tadi? Yang pertama akan diberi sakinah, akan diberikan ketenangan, akan dilingkari oleh rahmatnya Allah, dikepung oleh malaikat. Betapa amannya kita kalau yang mengepung kita adalah malaikat. Kemudian kita akan dipuja-puja dan disebut-sebut oleh Allah. Banyak peluang sebenarnya kita mendapatkan sesuatu. Satu contoh, hari Jumat. Hari Jumat ini kan ada satu hadis yang mengatakan, hadis sahih itu ya, man roha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badana, barang siapa yang berangkat ke masjid di jam yang pertama sebelum adzan, maka dia seperti berkurban onta. Ya, Pak. Kapan kita punya kesempatan bisa kurban onta? Berapa harganya onta? Iya. Saya pernah dengar Gus Irsad pada saat ada saat ulang tahun jadi Kabupaten Pasuruan itu, itu mengeluarkan onta dari Taman Safari itu biayanya 100 juta. Belum disembelih itu sudah 100 juta biayanya. Baik. Sepertinya kita tidak punya kesempatan dan peluang untuk korban unta. Tapi kita dikasih peluang dan kesempatan mendapatkan pahalanya, kan enak. Nggak usah tuku unta, nggak usah beli unta, nggak usah ngenteni setahun. Ya. Korban kan sih ngenteni setahun.
Cukup seminggu tok. Jumatan datanglah ke masjid. Lebih-lebih ini tepat bulan Ramadan, bulan puasa. Dilipat gandakan semuanya. Kita baca Quran. Kita baca Yasin saja berapa huruf itu sudah dikalikan 700. Jadi insya Allah banjir ganjaran. Alhamdulillah. Jadi memang banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan khususnya pada bulan Ramadan ini, karena memang tadarus itu hal yang mulia, hal yang banyak sekali dinanti-nantikan oleh orang, khususnya yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Benar seperti itu? Benar. Jadi kalau misalkan selain bulan Ramadan, Kiai, kita melakukan ngaji di Semak itu masih belum dikatakan tadarus nih, Kiai? Tetap tadarus. Jadi tetap tadarus. Iya. Bahasanya tetap tadarus, Kiai. Tetap tadarus. Cuman berlipat ganda pada bulan Ramadan. Yang pertama dilipat gandakan, yang kedua memang ada riwayat bahwa malaikat Jibril khusus bulan Ramadan ini setiap hari datang, setiap malam. Datang Kanjeng Nabi niat tadarus. Setiap malam. Ini ada hadisnya. Jadi setiap malam. Jadi berdasarkan hadis ini akhirnya sudah menjadi kebiasaan bagi kita setiap. Tapi sebenarnya kalau hadis yang kedua tadi yang saya sampaikan itu tidak terkait Ramadan itu. Itu terkait semuanya. Yang mendapatkan sakinah, dikepung oleh malaikat, mendapatkan rahmat itu umum. Tapi tentunya karena kembali lagi bahwa Ramadan ini adalah musimnya pahala. Semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Jangankan kegiatan kita yang positif seperti ini. Ada satu hadis yang mengatakan naumus shaim saja sudah ibadah, tidur. Cuma ya ini adalah alternatif yang terakhir. Masa kita harus tidur ya? Tapi kalau diartikan uang tidur saja dapat pahala, apalagi kerja. Apalagi baca Al-Qur'an. Apalagi baca Al-Qur'an. Jadi puasa tidak menghentikan kegiatan. Kamu puasa silakan puasa, tetap ke pasar, tetap ke sawah. Justru itu pahalanya lebih banyak. Luar biasa sekali Bolowarmo. Nah, Kiai, terakhir kesimpulan dan pesan untuk Bolowarmo supaya bisa meningkatkan tadarus dan banyak mendapatkan pahala pada bulan Ramadan ini, Kiai. Ya, jadi saya menghimbau dan mengajak kepada diri saya sendiri ya, juga kepada Bolowarmo. Bolowarmo ya. Pada Bolowarmo untuk mengisi kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sholat taraweh dengan khusyuk, dengan tenang, dan kemudian kita juga ikut tadarus Al-Quran karena fadilahnya luar biasa, agar kita diisi dengan ketenangan hati kita. Kita bukan cuma sekedar, karena kita selain kita butuh jasmani, kita butuh masukan rohani kita juga butuh masukan, yaitu dengan melakukan tadarus Al-Quran. Jadi dalam tadarus hendaknya ada yang baca, juga ada yang benar-benar mendengarkan gitu loh. Kalau ada salah bacaan ya diingatkan dengan yang baik, mengingatkan itu dengan yang baik, mengingatkan dengan yang akhlakul karimah apabila ada bacaan yang salah. Kemudian jangan sampai kita bikin gaduh di tengah-tengah orang-orang membaca Al-Quran, agar benar-benar sempurna pahala yang kita dapatkan. Jadi kadang-kadang banyak hal yang perlu disampaikan ketika ada satu majelis tadarus. Di pinggirnya itu ada orang ramah, bahkan ada yang sempat merokok. Merokok di depan orang membaca Al-Quran itu sangat tidak baik. Apalagi membaca Al-Quran sambil merokok. Ini malam ini ya, kan malam kan tidak puasa ya. Coba sekarang kita bayangkan, ini yang banyak kita jumpai di masyarakat. Kita saja merokok di depan Ka'bah, tidak berani. Kita merokok di depan Ka'bah tidak berani. Padahal kita tidak punya wudhu, pegang Ka'bah tidak apa-apa. Kita tidak punya wudhu, pegang Ka'bah tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak punya wudhu, pegang Al-Quran, berdosa kita.
Berarti kan lebih mulia Al-Quran. Kenapa kita di depan Al-Quran kok enak saja merokok? Tapi kalau di depan Ka'bah tidak berani kita merokok. Jadi kita harus juga menjaga akhlak. Jadi ada akhlak, orang membaca Al-Quran itu ada akhlaknya, ada tata caranya, agar pahala yang kita dapatkan ini sempurna. Kalau tidak, maka apa yang pernah disabdakan oleh Nabi, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi justru mendapatkan laknat dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga hak-haknya Al-Quran. Jadi mohon kalau kita ikut tadarus, ya kita dengarkan dengan khusyuk. Kalau kita mau merokok, ya kita keluarlah dari ruangan itu. Merokok keluar. Makanya saya senang apabila ada kegiatan baca Al-Quran, ada kegiatan kadang-kadang kan kalau orang tadarus kan ada makanan yang disiapkan. Itu makanan disiapkan di tempat lain. Agar biar tidak gaduh. Di sini baca Quran, di situ makan-makan gitu loh. Kita tempatkan di ruangan yang lain, di serambi masjid atau di mana. Itu mungkin hal-hal yang perlu kita saya sampaikan khususnya kepada para Bolowarmo. Semoga kita selalu mendapatkan, selalu tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi ketabahan. Kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, tarawih, dan juga semoga kita juga punya kesempatan untuk ikut bertadarus Al-Quran. Baik Bolowarmo, itu dia tadi perbincangan kita mengenai tadarus Al-Quran, keutamaan tadarus Al-Quran, dan terima kasih Kiai sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita bersama. Dan jangan lupa saksikan selalu program Warta Ramadan yang hadir hanya di bulan Ramadan, dan juga talkshow Ramadan yang hadir pada hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Warta Bromo. Maya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.